wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Zaman Dulu. Untuk kisah kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Kemaluan yang Lenyap. Cerita ini ditulis oleh Mahmud Jauhari Ali. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, kalian boleh subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sudah menjadi tradisi, aku berangkat dari rumah sekitar pukul 7 pagi. Kalau tidak lebih, ya kurang daripada itu. Yang jelas udara masih sejuk, matahari pun sedang bersolek sebelum tampil di atas halaman dan atap para warga. Maklum, ini merupakan daerah perkotaan, jauh dari hutan belantara. Jika hendak ke hutan, perlu waktu sedikitnya 2 jam perjalanan darat. Di lingkungan ini, tak ada pula masyarakat yang memelihara burung dalam sangkar. Masyarakat sini sebagian lebih senang memelihara ikan. Mulai dari ikan hias hingga ikan yang dapat dikonsumsi manusia. Mungkin ini pilihan yang tepat, mengingat apapun jenis ikannya tidak akan menimbulkan masalah besar. Sebutlah misalnya, aroma busuk dari kotoran unggas. Semua jenis ikan tidak pernah menghasilkan polusi udara seperti itu kan? Kini, aku sedang menikmati perjalanan dengan sepeda motor butut keluaran tahun 1970-an. Ya, kemana lagi pagi-pagi begini kalau tidak ke arah kantor? Lebih tepatnya, sebuah toko besar yang menjual alat-alat elektronik rumah tangga. Di sana, aku kebagian tugas sebagai kurir, mengantarkan barang ke alamat yang diberikan para pembeli. Tentu saja, dalam menjalankan misi keseharian itu, aku tidak bekerja sendirian. Ada 2 orang kuli panggul yang siap menaikkan dan menurunkan barang-barang dagangan yang terjual. Tak terasa, 20 menit sudah kulalui. Perjalanan singkat yang menjadi rutinitasku sehari-hari sudah mendapatkan langkah di tempat tujuannya. Betul, setiap hari aku bekerja di toko besar ini. Hari Minggu, itu hari yang padat. Tak ada istilah libur pada hari padat tersebut. Beberapa orang terlihat sibuk memilah-milah lemari es 2 pintu di dalam toko. Agaknya mereka dilanda kebingungan mau milih yang mana. Di sisi lainnya, tampak seorang gadis belia berbicara dengan seorang sales. Mungkin mereka berbicara tentang televisi digital lengkung buatan luar negeri. Sebuah televisi modern yang enak untuk menonton aktor-aktor tampan dari berbagai negara. Detik berganti menit. Dan 2 jam setelah aku tiba tadi, kini saatnya menjalankan panggilan tugas. Lohan, lekas kemari, Kak Ekot memanggilku. Orang yang menjadi atasanku ini memang selalu tegas dalam berkata-kata dan juga bertindak. Itu membuatku segera menuju ke arahnya. Ada 5 tempat yang harus kamu tuju hari. Antarkan dengan pastikan barang dalam kondisi aman sampai di tempat tujuan. Dari 5 lokasi tujuan pengiriman, hanya 1 yang cukup jauh dari sini. Maka, aku dan 2 kuli Andy dan Neweng yang sebenarnya juga teman-temanku ini segera memulainya. Kami memilih alamat yang terdekat terlebih dahulu. Kami bertiga duduk di bagian depan. Aku menyopir dan mereka mengamati jalan sesuai alamat yang ada di catatan. Pengiriman demi pengiriman tergolong lancar. Tinggal 1 tempat yang belum kami capai. Perlu waktu 2 jam untuk sampai di sana. Maklum, rumah pembeli yang ini alamatnya di luar kota. Sebuah desa yang jaraknya sekitar 20 km dari toko tempat kami bekerja. Apa kita perlu mampir dulu di warung? Andi membuka percakapan di dalam mobil. Sudah lapar? Tanyaku polos. Iya, jawabnya singkat. Kalau kamu lapar, aku pun iya, Neweng menyamar dengan gesit. Tapi, sepanjang jalan ini, tak kami temui warung makan. Untuk sekedar mengganjal perut, kami pun terpaksa hanya bisa beli roti dan air mineral.
Perjalanan kami lanjutkan setelah menikmati sajian ringan di bawah pohon pinggir jalan. Di kanan dan di kiri jalan ini memang banyak ditumbuhi pohon berukuran besar. Rata-rata sudah berusia tua, sementara jalan yang kami lalui termasuk medan berat. Betapa tidak, selain bergelombang, banyak lubang-lubang yang membuat laju mobil tak sampai 20 km per jam. Saat itu hari sudah hampir senja. Untunglah jalan yang rusak parah tadi sudah kami tinggalkan. Kini, jalan beraspal mulus membuat perjalanan lebih singkat. Tak disangka, ya ternyata desa ini bagus juga. Aku bergumam. Di luar dugaan, Neweng menyahuti. Pelangkan mobilnya, kita hampir sampai. Pinta Endi. Benar saja, tak lama setelahnya kami sudah berada tepat di depan rumah sang pembeli lemari es dan televisi lengkung ini. Rumahnya sangat megah. Halaman luas. Entah apa pekerjaan wanita yang masih tergolong muda ini. Tolong letakkan lemari esnya di sini ya, pintanya. Kami bertiga mengganggu dan pelan-pelan kedua temanku meletakkan lemari es sesuai permintaannya. Nah, kalau televisi itu, letakkan di atas lemari ini, pintanya lagi. Beberapa menit setelahnya, wanita yang terlihat anggun itu menyilakan kami minum di teras depan. Oh iya, apa kalian sudah makan? Kali ini, kata-kata lembutnya begitu menggugah selera kami. Belum, jawab kami kompak. Kalau begitu, tunggu sebentar. Wanita muda itu pun memanggil salah seorang asisten rumah tangganya, lalu memerintahkannya menyediakan makanan untuk kami bertiga. Sudah terbayang dalam kepalaku beragam menu lezat ala gedongan tersaji di meja makan rumah megah ini. Dan setelah 20 menit menunggu, kami dipersilahkan memasuki ruang makan. Betapa mewahnya meja dengan menu-menu yang menggoyang lidah. Silakan, anggap di rumah sendiri saja. Suara merdu itu langsung kami sambut dengan gerak cepat. Suapan demi suapan kenikmatan begitu memanjakan lidah kami. Air segar pun terasa sekali menyejukkan tenggorokan pria-pria keausan ini. Entah sudah berapa biji nasi dan lauk yang masuk ke dalam tubuh kami. Rasanya ingin terus tambah dan tambah. Andai perut kami tidak dalam kondisi kekenyangan, proses makan pasti akan terus kami lakukan. Beberapa saat setelah kami selesai makan, pemilik rumah dan 2 asisten rumah tangganya turut duduk di kursi yang masih kosong. Pakaian mereka tanpa minim. Sebagian kulit bersih mereka jelas terlihat nyata. Perlahan dengan gerakan gemulai, mereka bertiga mendekati kami. Seketika jantungku berdetak dengan kuat. Keringat dingin segera menjalar di sekujur tubuhku. Terlebih saat tangan sang pemilik rumah membelai-belai kedua pipiku. Begitu terasa lembut tangannya. Kulihat, kedua temanku juga mendapatkan perlakuan yang sama oleh para asisten rumah tangga itu. Kian lama, ketiga wanita ini semakin menjadi-jadi, hingga kami semua larut dalam kenikmatan duniawi yang sungguh memabukkan. Ini malam yang tak kami duga-duga, sebuah malam pelampiasan nafsu yang tanpa direncanakan. Malam telah berganti pagi. Kicau burung terdengar sangat merdu. Mereka melihat riang gembira di ranting-ranting pohon besar. Ya, sebuah hutan belantara yang masih asri. Kesejukannya adalah surga dunia yang nyata. Sementara ketiga pemuda yang mengantarkan lemari es dan televisi lengkung tadi malam terlihat masih tertidur pulas di atas dedaunan kering. Sedang mobil yang mereka gunakan entah di mana rimbanya. Namun tiba-tiba sebiji buah jatuh tepat menimpa wajah salah seorang dari mereka. Pemuda itu pun terbangun. Kelopak matanya terbuka perlahan. Pandangannya masih belum jelas benar. Didapatinya, dedaunan dan ranting-ranting pohon yang menjulang, langit biru,
dan kicauan burung. "Woi, bangun!" teriaknya. Dengan perlahan keduanya terbangun, yang kemudian juga mengalami kebingungan yang sama. "Kita ada di mana ini?" tanya Neweng panik. "Ini hutan belantara." Andi terlihat sama paniknya. "Lalu, di mana rumah wanita cantik kemarin?" Lohan bertanya-tanya. Mereka bertiga sama berpandangan heran. "Mereka hantu?" ucap mereka serempak. Ketiganya benar-benar dilanda ketakutan di tempat asing yang baru ini mereka temui. "Kita harus segera keluar dari hutan ini." Tapi bagaimana caranya? Tempat ini begitu asing buat kita. Lalu, di mana mobil angkutannya? Ya benar, ada di mana. Gawat kalau sampai hilang. Kita bisa langsung dipecat dan harus mengganti mobil itu. Kalau begitu, ayo kita cari. Tapi aku buang air dulu. Aku juga. Yang seorang lagi mengikuti kedua temannya. "Apa? Mana kemaluanku? Mana kemaluanku?" "Oh tidak. Kemaluanku kemana? Punyaku juga hilang kemana? Apa-apaan ini?" Ketika pemuda itu pun sama histeris, mereka benar-benar tidak dapat menerima kenyataan tersebut. "Katakan ini tidak benar. Tidak benar kan? Ini hanya mimpi kan?" Kedua temannya ada yang mencubit pipi, ada yang memukul wajah sendiri. "Ini nyata." Keduanya sama bersuara lesu. Ketiganya lalu sama terduduk di atas dedaunan kering, tertunduk beku dalam suasana hati yang benar-benar buruk. "Lalu bagaimana ini?" "Kita cari orang pintar. Benar, kita harus bisa mengembalikan kemaluan masing-masing dengan pertolongan orang pintar. Hutan ini sungguh menakutkan." Kemudian, tanpa pikir panjang lagi, ketiganya beranjak dari tempat itu. Sudah berjam-jam mereka berusaha keluar dari hutan itu. Tapi, arah langkah mereka seakan berputar-putar saja. Dari A, kembali ke A. Begitu seterusnya. "Aku haus! Aku juga!" Selain haus, perutku juga sangat lapar. Pandangan ketiganya menyebar ke segala arah. Berharap menemukan ada air di sekitar tempat mereka berpijak. Tapi nasib mereka benar-benar sial. Tak ada satupun sumber mata air. Yang ada hanyalah dedaunan kering dan pepohonan menjulang. Semua terkesan kering. Sementara terik matahari kian menaikkan suhu bumi di sana. Cuaca benar-benar cerah. Ketiganya terkatung-katung di rimba belantara yang tidak jelas ujungnya. Sesekali mereka berjalan, sesekali pula duduk beristirahat. Sedang sinyal telekomunikasi sama sekali tidak ada. Sementara matahari yang tadi bersinar terang pun sudah kembali ke peraduannya. Malam sangat gelap, udara dingin berhembus menusuk tulang. Tak lama setelah itu, kabut tebal menyapu hutan itu. Penglihatan mereka sama sekali tidak berfungsi lagi, meski cahaya ponsel sudah bekerja maksimal. Jika situasi dan kondisi di hutan begitu menakutkan dan mencekam, di luar sana, orang-orang sibuk mengadakan pencarian. Ya, sudah seminggu pengantaran barang-barang elektronik dari toko ke tempat-tempat tujuan dilakukan. Namun, ketiga pegawainya belum kembali ke kota. Itulah sebabnya pemilik toko sudah melaporkannya ke pihak polisi. Pengusaha sukses itu berpikiran bahwa ketiga pemuda yang merupakan anak buahnya tersebut telah melarikan barang dan satu buah unit mobil miliknya. Berita ini pun telah dipublikasikan di banyak media berita. Mulai dari media cetak hingga media sosial, wajah tiga pemuda pengantar barang elektronik yang menghilang tanpa jelas menjadi konsumsi masyarakat. Tentu saja, hal itu ditindaklanjuti dengan pencarian oleh pihak berwenang. 1 hari, 2 hari, 3 hari terus dilakukan. Namun sayangnya, sama sekali tidak ada titik terang. Sungguh pencarian yang belum mendapatkan hasil apapun. Ketiganya raib begitu saja, seakan ditelan bumi. Barulah seminggu kemudian ada sejarah cahaya terang. Yakini dengan ditemukannya sebuah mobil angkutan barang di semak-semak.
nomor polisinya cocok dengan yang digunakan 3 pemuda itu. Maka, pencarian difokuskan di daerah tersebut. Siang dan malam, pencarian terus dilanjutkan. Seiring temuan ini, kasus dugaan pencurian mobil pun mulai bergeser. Dari yang semula berupa kasus pencurian barang menjadi kasus pembunuhan dengan menghilangkan jasad para korban. Pihak keluarga semakin merasa tak karuan, mereka dilanda ketidakpastian. Dan ini kian memuncak saat hari terakhir pencarian. Antara ikhlas dan rasa belum bisa menerima kehilangan mereka, sebab ketiganya belum ditemukan. Agaknya hutan itu benar-benar digunakan untuk menyimpan ketiganya agar tidak bisa keluar dari sana. 3 sosok wanita yang menggauli mereka tidak ingin para pemuda tersebut menghirup kebebasan. Entah sampai kapan. Sementara waktu terus dilalui, manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa henti. Saat menjelang Ramadan, tepatnya 1 bulan sejak dihentikannya pencarian, sekelompok pencari rotan dikejutkan dengan penemuan 3 kerangka manusia. Mereka bergegas melaporkannya ke pihak berwajib. Jadi, ketiga pemuda tersebut mati dalam hutan dan ditemukan tinggal tengkoraknya saja. Sekian cerita kali ini. Nantikan cerita-cerita horor kisah nyata lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.